Halo semuanya, di sini kami kelompok 23 akan mempresentasikan mengenai mengelola sistem global yang terdiri dari yang pertama Reza Ardianto 21 20 20 273, kedua Aditya Muhammad DP dengan NIM 21 2020 286, lalu ada Nugrahanti dengan NIM 21 2020 294, lalu ada Bagus Nur Rohman 21 2020 303. Lalu ada Muhammad Andi dengan NIM 21 2020 310. Lalu berikutnya yang untuk memulai presentasi kami ada studi kasus mengenai sistem baru yang membantu standarisasi Eli Lilly sebagai perusahaan global. Sebagai perusahaan global yang sangat luas, Lilly memiliki lusinan sistem informasi lokal dan regional yang berbeda, yang disesuaikan untuk mendukung proses bisnis lokal dan mereka sangat sulit untuk dikoordinasikan. Untuk mengelola Lilly sebagai perusahaan global dan mengurangi biaya, Lilly pindah ke model layanan bersama di mana umum proses dipusatkan di tingkat regional atau outsourcing sepenuhnya. Yang sangat penting adalah adopsi proses SAP GRC oleh Lilly pada tahun 2013, kontrol proses untuk otomatisasi proses. Kontrol utama perusahaan matriks adalah buku kerja besar yang menggabungkan data dari masing-masing spreadsheet dengan kode warna untuk mengelola perubahan pada file. Itu membuat frustasi dan memakan waktu untuk mengidentifikasi kontrol mana yang ada di setiap titik waktu di seluruh organisasi global Lilly. Kontrol proses SAP GRC adalah alat yang memberi organisasi pandangan berkelanjutan tentang aktivitas kepatuhan utama mereka di semua proses bisnis, seperti kepatuhan terhadap Sarbanes-Oxley atau SOX, pemisahan tugas atau SOD, dan kontrol operasional untuk mengelola bisnis. SOX mengontrol akurasi dan keamanan data yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dan SOD menugaskan lebih dari satu individu untuk melakukan satu tugas untuk mencegah penipuan dan kesalahan. Kontrol proses SAP GRC berfungsi sebagai repositori pusat untuk menyimpan data dari matriks kontrol global untuk seluruh perusahaan Lilly dan meningkatkan pengelolaan kontrol tersebut dengan pemantauan otomatis. Dengan menstandarisasi dan merampingkan pelaksanaan kontrol proses dan aturan bisnis lainnya di seluruh perusahaan, Eli Lilly menjadi lebih efisien dan efektif sebagai perusahaan global. Lalu next dengan teman saya. Mengembangkan sistem informasi internasional arsitektur. Bab ini menjelaskan bagaimana cara membangun informasi internasional arsitektur sistem. Next. Rantai pasokan global Apple iPhone. Apple mendesain iPhone di Amerika Serikat dan bergantung pada pemasok di Amerika Serikat, Jerman, Italia, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan. Untuk bagian lain, sebagian besar final perakitan terjadi di Cina. Strategi dasar yang harus diikuti ketika membangun sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan Anda beroperasi. Ini memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri. Arsitektur sistem informasi internasional. Dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional adalah lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, manajemen dan proses bisnis, dan platform teknologi. Lingkungan global, pendorong bisnis dan tantangan. Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah pertumbuhan basis pengetahuan global.
Pada akhir Perang Dunia II, pengetahuan, pendidikan, sains, dan keterampilan industri sangat terkonsentrasi di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang. Dengan seluruh dunia secara halus disebut dunia ketiga, ini tidak lagi benar. Amerika Latin, Cina, Asia Selatan, dan Eropa Timur telah mengembangkan kekuatan pusat pendidikan, industri, dan ilmiah yang baik, menghasilkan lebih banyak basis pengetahuan yang tersebar secara demokratis dan luas. Tantangan bisnis pada tingkat budaya, partikularisme membuat penilaian dan mengambil tindakan atas dasar karakteristik sempit atau pribadi dalam segala bentuk religius, nasionalistik, etnis, regionalisme, posisi geopolitik, menolak konsep itu sendiri budaya global bersama dan menolak penetrasi pasar domestik dengan barang dan jasa luar negeri. Perbedaan antara budaya menghasilkan perbedaan dalam harapan sosial, politik, dan akhirnya aturan hukum. Negara seni. Orang mungkin berpikir melihat peluang untuk mencapai keunggulan kompetitif sebagaimana diuraikan sebelum dan minat dalam aplikasi masa depan. Pada perusahaan nasional secara rasional telah mengembangkan sistem internasional yang luas biasa ilmu bangunan. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Sebagai besar perusahaan memiliki variasi sistem internasional tambal sulam dari masa lalu sering didasarkan pada konsep kuno prosesan informasi dengan pelaporan dari independen proyek divisi asing ke kantor pusat perusahaan, entry data manual dari satu sistem warisan yang lain, dan sedikit kontrol dan komunikasi online. Ya, di sini saya akan menjelaskan chapter 15.2. Apa strategi alternatifnya untuk mengembangkan bisnis global? 3 masalah organisasi yang dihadapi perusahaan mencari posisi global, memilih strategi, pengorganisasian bisnis, dan pengorganisasian sistem manajemen daerah. 2 yang pertama terkait erat, jadi kami membahasnya bersama. Strategi global dan organisasi bisnis. 4 strategi global utama membentuk dasar bagi organisasi perusahaan global struktur. Ini adalah eksportir domestik, multinasional, franchiser, dan transnasional. Masing-masing strategi ini dijalankan dengan organisasi bisnis tertentu. Struktur nasional, demi kesederhanaan kami menjelaskan 3 jenis struktur organisasi atau tata kelola: terpusat atau di rumah, terdesentralisasi atau ke unit asing lokal, dan terkoordinasi atau semua unit. Jenis pola tata kelola lainnya dapat diamati di perusahaan tertentu. Misalnya, dominasi otoriter oleh satu unit, erasi of equals, struktur federal yang menyeimbangkan kekuatan di antara unit-unit strategis, dan sebagainya. Dan sistem global untuk menyesuaikan strategi. Teknologi informasi dan peningkatan telekomunikasi global diberikan membuat perusahaan internasional lebih fleksibel untuk membentuk strategi global mereka. Konfigurasi, manajemen, dan pengembangan sistem cenderung mengikuti global strategi yang dipilih. Dengan sistem yang kami maksud berbagai aktivitas yang terlibat dalam membangun dan mengoperasikan sistem informasi, konsepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis strategis, pengembangan sistem dan operasi, dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Demi kesederhanaan, kami mempertimbangkan 4 jenis konfigurasi sistem. Sistem terpusat adalah sistem di mana sistem pengembangan dan operasi terjadi sepenuhnya di home base domestik. Digandakan sistem adalah mereka di mana pengembangan terjadi di home base tetapi operasi diserahkan kepada unit otonom di lokasi asing.
Sistem terdesentralisasi adalah di mana setiap unit asing merancang solusi dan sistemnya sendiri yang unik. Sistem jaringan adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sistem terjadi secara terpadu dan terkoordinasi di semua unit. Berikutnya yaitu tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi global dan solusi manajemen. Yang pertama, strategi sistem global. Pada tabel 15.4 memaparkan dimensi utama dari sebuah solusi. Yang pertama yaitu mempertimbangkan bahwa tidak semua sistem harus dikoordinasikan secara transnasional. Hanya beberapa sistem inti yang benar-benar layak dibagikan dari sudut pandang biaya dan kelayakan. Sistem inti mendukung fungsi yang mutlak penting bagi organisasi. Next. Tantangan manajemen dalam pengembangan sistem global. Yang pertama, menyetujui persyaratan pengguna umum. Yang kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Yang keempat, mengkoordinasikan real pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Next. Singkat proses bisnis inti. Proses bisnis adalah serangkaian tugas yang terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik. Setiap proses bisnis melibatkan area fungsional, mengomunikasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Untuk mengidentifikasikan proses bisnis inti yaitu dengan melakukan next. Yang selanjutnya yaitu ada identifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat. Langkah strategis kedua adalah menaklukkan sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar transnasional. Yang berikutnya yaitu pilih design evolutionary. Langkah ketiga adalah memilih pendekatan. Hindari pendekatan sedikit demi sedikit. Ini pasti akan gagal karena kurangnya visibilitas tentang dari semua pihak yang akan dirugikan dari pembangunan transnasional dan kurangnya kekuatan untuk meyakinkan manajemen senior bahwa sistem transnasional sepadan. Demikian juga hindari pendekatan grand design yang mencoba melakukan semuanya sekaligus. Ini juga cenderung gagal karena ketidakmampuan untuk memfokuskan sumber daya. Next. Menjanjikan manfaat yang jelas. Apa untungnya bagi perusahaan? Salah satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah membangun sistem global demi membangun sistem global. Sejak awal, sangat penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan manajer divisi asing memahami dengan jelas manfaat yang akan diperoleh perusahaan maupun unit individu. Meskipun setiap sistem menawarkan manfaat unik untuk anggaran tertentu, kontribusi keseluruhan sistem global terletak pada 4 bidang. Next. Yang berikutnya yaitu solusi manajemen atau implementasi. Yang pertama yaitu ada menyetujui persyaratan pengguna umum. Yang kedua, memperkoordinasi pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasikan rilis perangkat lunak. Dan yang terakhir, yaitu mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global.
Next. Yang selanjutnya yaitu 15.4. Apa saja isu dan alternatif teknis yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan sistem informasi internasional? Setelah perusahaan menetapkan model bisnis global dan strategi sistem, mereka harus memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan bersama dengan aplikasi sistem utama untuk mendukung proses bisnis global. Perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan menimbulkan tantangan teknis khusus dalam pengaturan internasional. Next. Platform komputasi dan integrasi sistem. Pengembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru akan cocok dengan rangkaian aplikasi yang ada yang dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda dan orang yang berbeda dan untuk berbagai jenis perangkat keras komputasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global terdistribusi dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang menjangkau batas-batas negara. Secara singkat, ini adalah masalah yang sama yang dihadapi oleh setiap upaya pengembangan sistem domestik yang besar. Namun, masalah diperbesar dalam lingkungan internasional. Next. Konektivitas. Sistem global yang benar-benar terintegrasi harus memiliki konektivitas, kemampuan untuk menghubungkan bersama sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam satu jaringan terintegrasi seperti sistem telepon tetapi mampu transmisi suara, data, dan gambar. Internet telah memberikan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas di antara unit-unit perusahaan global yang tersebar. Namun, masih banyak masalah. Internet publik tidak menjamin tingkat layanan apapun, bahkan di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan global mempercayai keamanan internet publik dan umumnya menggunakan jaringan pribadi untuk mengkomunikasikan data sensitif dan jaringan pribadi virtual internet atau VPN untuk komunikasi yang memerlukan sedikit keamanan. Next. Lokalisasi perangkat lunak. Pengembangan sistem inti menimbulkan tantangan unik untuk perangkat lunak aplikasi. Bagaimana antarmuka sistem lama dengan yang baru? Antarmuka yang sama sekali baru harus dibangun dan diuji jika sistem lama disimpan di area lokal yang umum. Antarmuka ini bisa mahal dan berantakan untuk dibangun. Jika perangkat lunak baru harus dibuat, tantangan lain adalah membangun perangkat lunak yang dapat digunakan secara realistis oleh banyak unit bisnis dari berbagai negara, mengingat unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis unik dan definisi data mereka. Selain mengintegrasikan yang baru dengan sistem lama, ada masalah desain antarmuka manusia dan fungsionalitas sistem. Misalnya, agar benar-benar berguna untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja global, antarmuka perangkat lunak harus mudah dipahami dan dikuasai dengan cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.